Alhamdulillah di akhir tahun 2024 ini kita masih diberikan karunia umur usia untuk masih hidup di sisa-sisa usia kita. Mudah-mudahan ini menjadi catatan kebaikan kita dan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tahun berganti tahun mestinya kita bisa mengevaluasi, bisa menghitung apa yang sudah kita lakukan, baik atau buruk, amal-amal yang kita lakukan ini, apa yang kita dapati problem-problemnya, bagaimana menyelesaikannya, dan bagaimana proyeksi ke depan. Apa yang bisa kita rencanakan untuk hari esok. Ini mesti dilakukan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Sabda Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengendalikan hawa nafsunya. Dana nafsahu. Maknanya adalah sebetulnya kata Imam At-Tirmidzi, hasaba nafsahu fid dunya qabla ayyu hasaba yaumal qiyamah. Orang yang cerdas, orang yang menundukkan hawa nafsu, maksudnya menghitung dirinya sendiri sebelum dia dihitung kelak pada hari kiamat. Jadi bikin perhitungan, muhasabah itu tidak selalu harus di akhir tahun. Tapi biasanya orang kan perlu. Kalau sekolah itu ada semesteran, itu dalam rangka menghitung supaya bisa dievaluasi. Hitungan itu bisa harian mestinya ya. Kita mau tidur itu coba kita renungkan, hari ini sudah apa yang kita lakukan, banyak baiknya atau banyak buruknya. Dan orang berhitung ini dikatakan sebagai orang yang cerdas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cerdas bukan hanya berhitung, tapi kata Rasulullah, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk kehidupan setelah mati. Jadi dilihat, ngitung, tapi yang dilirik tujuannya itu adalah kematian nanti. Setelah mati ini gimana? Untung atau rugi? Karena kalau sekedar berhitung, kita semuanya pasti berhitung. Kita mau bisnis saja kan kita hitung. Jadi hitungan itu bisa hitungan pertama duniawi, mana yang lebih menguntungkan, mana yang tidak. Mau jualan pentol kah, jualan es kah? Kita musim-musim hujan gini mungkin berpikir, ini jualan pentol lebih menguntungkan. Nanti musim-musim panas ya, menjelang puasa nanti banyak orang jualan apa itu yang wadai, apalagi yang apa itu mentimun, yang apa itu yang dikasih apa, kasih sirup itu kan ramai di bulan puasa ya. Kalau bulan-bulan segini kan tidak ada kelihatan. Orang bisa melirik bisnis itu, hitungan itu. Untuk perkara dunia kita berhitung. Perkara yang lain misalnya, nanti hitungan itu kan keuntungan. Kalau ini bisnis, ini kaitannya dengan akhirat ya. Ini misalnya apa? Ini nanti di akhir-akhir tahun ini, kalau karyawan kadang ada dulu suruh pakai pakaian tertentu, yang pakai Sinterklas dan sebagainya, niru-niru kaum yang lain. Kan mungkin dia berhitung juga, ini boleh tidak menurut Islam? Kalau ini tidak saya lakukan, nanti saya dikasih nilai buruk oleh bos saya. Kalau ini tidak saya lakukan, bisa jadi saya dipecat. Nah ini kan hitungan-hitungan semua. Terus bagaimana standarnya? Ngitungnya bagaimana? Jadi orang cerdas ini kata Rasul bukan sekedar ngitung, tapi ngitung untuk kehidupan setelah mati nanti. Nah kalau hitungan seperti ini baru benar, baru cerdas. Tapi kalau hitungannya sekedar untuk duniawi semata, itu oleh Rasulullah dikatakan wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Ya. Orang yang ajiz, orang yang dia lemah akal, orang yang lemah, orang yang bodoh, bahasa kasar bodoh. Ya. Kalau yang dulu ada yang penceramah yang lewat terkenal dengan ada penjual es, itu bukan sekedar bodoh, tapi lebih kasar lagi dari bodoh. Rasul katakan al-ajiz, orang yang lemah,
itu adalah man atba'a nafsahu hawa, orang yang mengikutkan hawa nafsunya, dirinya itu diikutkan hawa nafsunya. Jadi badannya seolah-olah ya hawa nafsunya, mau kemana diikuti. Dan sudah begitu watamanna 'alallah. Tamanna itu berharap tapi sesuatu yang tidak mungkin. Itu tamanni. Ada huruf tamanni, ada huruf tarajji kalau di dalam ilmu nahwu itu. Sudah amalannya tidak bagus tapi masih berharap pada Allah, dalam artian wahai Allah itu kan pemaaf, Allah itu faham, Allah tahu kondisi kita. Amal tidak diperbaiki, itu orang, kata Rasulullah, orang ajiz, orang mau nyebut bodoh itu rasanya tidak enak. Ya. Tapi ada yang lebih parah dari itu. Ya, ada di dalam kitab Al-Iqdul Farid, ya. Ada syair, ya. Dalam banyak versi. Salah satu versinya itu berbunyi akhi inna minar rijali bahimah. Wahai saudaraku, sesungguhnya di antara laki-laki itu ada bahimah, ada binatang ternak. Nah ini lebih kasar lagi, bukan sekedar bodoh tapi dikatakan seperti binatang ternak. Fitonun likulli musibatin fi malihi. Dia itu cerdas, pinter kalau menghadapi musibah yang menyangkut hartanya. Hitung-hitungan harta, keuntungan duniawi, kenikmatan jasadiyah, pinter ngitungnya. Walakin idza yusabu bidinihi lam yash'ur. Tetapi kalau musibah itu menimpa agamanya, dia tidak akan merasa. Karena bebas aja sudah, santai aja hidup dalam kondisi yang tidak islami, santai. Tapi begitu ya, sedikit saja hartanya berkurang, sudah gelisah. Berhitungnya pintar untuk urusan duniawi, untuk urusan akhirat nggak ngitung dia. Ini kata di dalam kitab itu lebih parah daripada orang yang tidak mengerti. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu sebetulnya ya, tiap hari itu pastinya kita ngitung. Pertama tadi yang kita hitung ini amal dunia itu dihitung boleh ya, bagus saja. Mau bisnis dihitung itu bagus, mana yang lebih menguntungkan. Ketika ketemu dengan larangan Allah dihitung juga mestinya. Ini kalau saya terjang larangan Allah ini bisnis saya bisa jadi rugi. Kalau dakwah bisa jadi nanti orang tidak senang. Tapi ini wajib disampaikan. Itu kan hitungan juga. Mana yang bisa kita ambil nanti? Tergantung mana yang kita jadikan standar, mana yang kita jadikan patokan. Untung rugi itu di mana? Kalau Rasulullah katakan untung rugi dilihat dalam kehidupan akhir kelak. Pelanggaran terhadap perintah Allah itu akan dijadikan sebagai standar kerugian, standar utamanya. Kalau melanggar aturan Allah, Allah murka, itu berarti rugi besar. Begitu pula nanti ketika bicara antara ketaatan dengan ketaatan, ini bagus, tidak masalah. Maka dia juga akan berhitung, tidak cukup sekedar ini bagus halal, tidak. Tapi dia akan berhitung mana yang paling bagus di antara yang bagus itu. Makanya di dalam Sunan At-Tirmidzi hadis ini ujungnya itu ada diungkapkan perkataan dari Maimun bin Mihran, la yakunu al-abdu taqiyya. Seorang hamba itu tidak akan menjadi hamba yang bertakwa hatta yuhasibu nafsahu, hingga dia itu menghitung dirinya, kama yuhasibu syarikahu, sebagaimana dia itu menghitung peseronya. Jadi kalau ada kerjasama bisnis akan dihitung itu kerjaan dia dengan teman rekan kerjanya itu. Min aina mat'amah wal malbasah. Min aina mat'amuhu wa malbasuhu. Dari mana dapat makanan maupun pakaiannya. Jadi ini terhitung begitu. Dalam level tertentu nanti ya, ketika kita salah hitung itu jadi sumber kaum muslimin ini mundur. Sumber kemunduran ini kaum muslimin tidak bisa ngitung. Akhirnya kemudian menempatkan sesuatu yang kurang utama pada sesuatu yang utama. Ini ditegaskan oleh penulis kitab Al-Muhadzab min Ihya Ulumuddin. Ini menjelaskan kitab Ihya.
Dikatakan di situ wa tanabbahal musannif ila sababin muhimmin min asbabi takhallufil muslimin. Musannif yakni penulis kitab, yakni maksudnya Imam Al-Ghazali, itu telah mengingatkan kita kepada salah satu sebab di antara sebab-sebab terpenting dari kemunduran kaum muslimin. Jadi umat Islam itu mundur, sebabnya banyak, tapi sebab terpentingnya ini kata Imam Al-Ghazali salah satunya adalah wahwa adamu wuduhi tartibil wajibat fi adhanihim, yakni tidak jelas di dalam pikiran mereka, dalam benak mereka tidak jelas urutan kewajiban. Jadi ini bukan sekedar ini haram, ini halal, milih mana, bukan sekedar itu, tapi ini wajib, ini wajib, ini wajib, ini sunnah dan seterusnya. Kalau halal haram itu harusnya sudah lewat. Tapi ini yang wajib-wajib ini harusnya ada urutannya. Dan orang kalau berhitung mestinya kan begitu. Sampean dikasih wadah, ya, wadah, kemudian dikasih duit. Pokoknya ambil duit ini sepenuh wadah yang dikasih. Tidak boleh ngambil wadah yang lain. Nah di situ ada duit receh, ada duit 100 ribuan, ada duit 20 ribuan, ada duit 50 ribuan. Kira-kira wadah itu akan diisi dengan duit yang mana? Tentunya kan yang lebih tinggi itu, logikanya kan begitu. Ketika tidak jelas urutan tadi, maka kadang wadah yang sebetulnya terbatas itu akan diisi dengan isian ya uang receh tadi. Begitu juga kaum muslimin itu di dalam kehidupan kadang begitu. Persoalan yang kewajibannya ini mestinya tinggi, menjadi puncak kewajiban, atau kewajiban ini kalau tidak dilaksanakan akan merusak kehidupan, itu tidak diperhatikan. Tetapi yang diperhatikan adalah kewajiban-kewajiban yang lain yang itu statusnya di bawah dari kewajiban tadi. Ini kata Imam Al-Ghazali sebab kemunduran. Ya, wafqa sulamin yuqaddimul ahamman 'alal muhim. Ya, jadi sesuai dengan tangga nilai yang mestinya didahulukan yang lebih penting ya, daripada yang penting. Jadi level ngitungnya mesti begitu. Kita tingkatkanlah mudah-mudahan di tahun ya, sejak malam ini ke tahun depan itu kita ketika beribadah pun melakukan amal itu, karena usia kita ini terbatas, umur kita ini kan terbatas. Ibarat wadah itu sudah tetap itu wadahnya, tinggal mau diisi apa itu kita milih. Bapak ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita lihat persoalan itu begitu juga. Kalau tadi kita berhitung ada amal, kita mau melakukan apa, begitu juga persoalan yang kita hadapi itu kan kita bisa pilih mana persoalan yang kita selesaikan ini prioritas, mana yang tidak. Baik itu persoalan individual kita kalau kita sebagai individu, atau kita melihat karena kaum muslimin itu tidak boleh individualis. Kaum muslimin itu mestinya memikir bangunan masyarakat itu. Man asbaha wa hammahud dunya falaisa minallahi fi syai'. Dalam sebuah hadis begitu, meskipun riwayatnya dari sisi perawinya ada kelemahan di situ, tapi dari sisi makna tidak salah. Siapa di antara kaum muslimin yang ketika pagi hari, siapa saja yang pagi harinya itu hanya mikir dunia, maka dia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli, tidak punya perhatian terhadap urusan kaum muslimin, maka dia bukan termasuk bagian dari kaum muslimin itu. Jadi kalau kita berhitung itu secara pribadi oke lah ya, tapi kita punya tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Dan ini yang diemban sahabat itu begitu. Mereka tidak enak-enakan di Madinah, di Makkah, tapi mereka itu menyebar ke berbagai penjuru dunia dalam rangka apa? Tanggung jawab umatnya baginda Rasul ini. Terus problem kalau tadi bicara amal, nanti kita bisa mikirlah di rumah, PR kita semua ini, kita yang belum kita lakukan ini apa? Amal-amal tiap hari kita ini apa kurangnya itu? Level keluarga, nanti keluarga kita ini apa yang kurang dalam rumah tangga itu? Ya.
punya anak, punya istri, apa yang perlu diperbaiki? Fikirkan. Jangan cuma mikirkan berapa harta yang sudah diperoleh tahun ini. Sudah bisa beli rumah enggak? Ini nikah sudah bertahun-tahun enggak bisa mencantolkan piring katanya. Gimana piring mau dicantolkan? Enggak sekedar mikir itu, tapi cobalah di rumah tangga itu mana sisi pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita kan diminta itu tanggung jawab suami ke istri, ke anak, didiknya itu loh. Sudahkah rumah tangga kita makin dekat kepada Allah taala atau tidak? Bicara umat begitu juga ya. Paling tidak kita punya himmah tadi, punya cita-cita, punya keinginan. Karena himmah yang baik itu sudah dihitung. Meskipun kita tidak melakukannya, tidak sanggup lagi, tapi ada gambaran, pikiran, perencanaan ya. Apalagi sudah kita implementasikan, kita laksanakan langkah-langkah untuk perbaikan umat itu, maka kita harapannya meskipun itu belum terrealisir ya, umat yang kita inginkan itu kita terhitung sudah melaksanakan. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bicara tentang mana yang terpenting persoalan itu, maka persoalan terpenting bagi kaum muslimin itu adalah persoalan kalau itu nas syariat itu menyatakan di situ ada urusan hidup dan mati. Itu kalau dalam bahasa Arab disebut qadhiyah masiriyah, problem utama. Karena ada dua problem tadi, problem yang biasa ya, qadhiyah adiyah, problem biasa, tidak punya duit, problem biasa. Istri misalnya sudah semakin menua, ya problem biasa. Kalau tidak mau menua jangan beristri. Sekarang banyak orang yang di Jepang itu beli boneka aja nanti aus juga ya, dari silikon, lama-lama juga tidak bagus juga. Itu problem biasa. Problem utama yang kedua, problem utama itu adalah problem yang berkaitan dengan hidup matinya seseorang. Contohnya apa? Misalnya di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah itu ada persoalan-persoalan yang Allah itu tetapkan, misalnya hukuman mati. Ini berarti persoalan besar, persoalan yang harus dibela meskipun harus mengorbankan nyawa. Nah, hukum-hukum begitu. Misalnya apa? Misalnya persoalan akidah murtad. Sampai Rasulullah itu kemudian mengatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti agamanya yakni murtad, maka bunuhlah dia. Ini hukuman mati bagi orang yang murtad dari Islam. Berarti ini persoalan penting di dunia dan juga penting nanti di akhirat. Ya, meskipun sekarang dikatakan ini bisa melanggar HAM. Ya, akhirnya orang murtad itu banyak. Kalau dulu ya enggak begitu. Para sahabat itu mendapat itu dilaksanakan, hukum ini dilaksanakan. Ya, meskipun para ulama berbeda pendapat apakah nanti ini dikasih kesempatan taubat apa enggak. Ya, kalau yang ngasih kesempatan berapa lama? Mayoritas ulama mengatakan ya 3 hari diajak diskusi, maka dia akan didiskusikan itu 3 hari, tidak mau ya hukumannya hukuman mati. Ini dalam rangka apa? Menjaga agama. Kok kejam sekali? Ya sebetulnya lebih kejam kalau dibiarkan. Itu lebih kejam. Kenapa lebih kejam? Karena dibiarkan celaka. Umat itu akan mudah untuk celaka. Yang menarik salah satunya di kitab Qawaid Fiqhiyah. Ini termasuk persoalan sholat ya. Itu ada kaidah akhdhu akhafid dararain, mengambil kemudorotan yang lebih ringan. Dalam benak kita ini yang lebih ringan ini apa ukurannya? Di kitab itu dijelasin, dicontohkan misalnya tentang meninggalkan sholat. Dalam hukum Islam itu ada hukumannya, hukum tahrikus sholat, meninggalkan sholat. 3 imam mazhab itu sepakat hukumannya hukuman mati itu padahal. Ini radikal lagi ini. Tapi lihat itu kitab-kitab fikih ya. Al-farqu bainal mu'mini wal kafiri tarkus sholah misalnya. Beda antara mukmin dan kafir itu meninggalkan sholat.
Orang-orang Taif yang baru masuk Islam datang kepada Nabi. Bisa sampean cek di kitab Sirah Ibnu Hisham. Mereka minta agar, salah satu permintaannya agar mereka tidak sholat, dikasih supaya dispensasi tidak usah sholat dulu. Tapi Rasulullah tidak mentolerir mereka. Tidak ada bagian kebaikan dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Mau Islam ya mau sholat, itu hukumannya mati itu. Orang tidak sholat karena ingkar atau karena malas. Bedanya kalau mengingkari kewajiban sholat itu di dalam hukum Islam dimasukkan dalam kategori murtad dan dia tidak dikubur di pekuburan kaum muslimin. Tapi kalau karena malas dia masih dihukumi Islam, dikubur di pekuburan kaum muslimin. Nah, agak beda pendapat itu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini hukumannya bukan hukuman mati tapi hukuman dia di penjara sampai mau sholat. Kalau tidak mau kerangkeng. Nah, coba kita baca itu, para ulama tidak berselisih pendapat bahwa ini hukumannya minimal jadi tahan. Itu perbuatan kriminal besar itu. Di dalam kitab Al-Kabair itu masuk dalam kategori bukan hanya meninggalkan sholat tapi menyia-nyiakan sholat, itu dosa besar sudah. Ada ayat Al-Quran fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Kemudian datanglah generasi yang menggantikan mereka, itu generasi yang adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan sholat, wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat. Apa makna adha'us shalah? Para ahli tafsir mengatakan adha'us shalah itu beda dengan meninggalkan sholat. Adha'us shalah itu mereka tidak sholat kecuali waktunya sudah habis. Gampang-gampangan, santai aja waktu sudah sholat tiba main game apalagi. Giliran waktu sholat mau habis, sudah habis baru sholat. Itu adha'us shalah. Kalau tarikus sholah, meninggalkan sholat itu memang dasar tidak sholat. Lebih parah lagi. Masih belum balik aja Rasulullah suruh mukul kan gitu. Yang itu apa? Muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Suruh anak kalian sholat saat usia 7 tahun dan pukul saat usia sudah 10 tahun tidak mau sholat juga. Sehingga kalau kita punya keluarga, anak atau istri atau apa tidak sholat, musibah besar. Ingat syair yang saya bacakan tadi itu. Kalau itu tidak kita hitung, tidak kita perhitungkan, coba itu gimana kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia aja hukumannya besar itu, mestinya begitu. Nah, kembali ke kitab Qawaid Fiqhiyah tadi dicontohkan menghukum orang yang tidak sholat itu menyebabkan mudarat, ya, ada kerusakan, ada bahaya, ya, kan orang bisa kena hukuman mati, ya. Ini mungkin saya sampaikan, ya, mungkin jarang orang nyampaikan begini ya, karena dianggap keras atau apa, tapi memang begitu ajarannya. Hadisnya juga jelas kalau hukuman murtad tadi. Tetapi kata penulis kitab tadi, kalau meninggalkan sholat ini dibiarkan, itu bahayanya lebih besar. Dihukum itu memang ada mudarat, tapi kalau dibiarkan mudaratnya lebih besar. Kenapa? Orang menggampangkan urusan sholat itu lebih besar daripada menghukum pelaku yang meninggalkan sholat. Jadi ukuran standar ngitungnya itu begitu mestinya, ya, bukan ini standarnya yang standar duniawi. Dan kita bisa lihat sekarang kan, bukan hanya sholat itu, tapi urusan-urusan yang lain sama. Menurut penelitian berapa yang tidak sholat itu? Yang sholat sekitar 38% aja. Ada penelitian orang Indonesia yang sholat, yang muslim 38%, artinya ya, 60% lebih orang itu tidak sholat. Tidak sholat itu bisa berbagai macam sebab, ya, ada yang memang mengingkari, ada yang sudah merasa sholat padahal tidak sholat, cukup berdoa, cukup ingat dan sebagainya, kepintaran. Dan itu ada pengajian begitu ya, di YouTube ratusan ribu pengikutnya itu, subscribernya itu. Ibu-ibu datang mengirim PA ke kita, ngasih linknya itu. Beberapa suami ikut pengajian di situ, pengajian online.
Dan yang dikeluhkan mereka tidak sholat lagi. Sampai seperti itu rusaknya itu. Jadi ini problem utama ini. Sehingga mestinya jadi perhatian besar dalam dunia pendidikan juga, itu mesti jadi perhatian besar. Yang kedua, problem yang termasuk besar juga itu adalah misalnya tentang membunuh dengan sengaja. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Di dalam Al-Quran diwajibkan atas kalian hukum qisas dalam masalah pembunuhan. Sekarang juga begitu parah. Ini persoalan besar karena apa? Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala menetapkan hukuman mati. Termasuk misalnya di dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang kesatuan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza buyi'a li khalifataini faqtulul akhara minhuma." Jika diangkat dua orang khalifah, kepala negara kaum muslimin, maka bunuhlah salah satu dari keduanya, yakni yang kedua, yang tidak sah. Sehingga di sini para kaum muslimin, para ulama sebetulnya telah sepakat tidak boleh ada dua kekuasaan kaum muslimin itu. Misalnya di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini beliau katakan, wattafaqal ulama, para ulama telah ittifaq, telah sepakat ala annahu la yajuzu ayyuqada li khalifataini fi asrin wahidin, bahwasanya tidak boleh diangkat dua orang khalifah di dalam satu masa, sawaun ittasa'ad darul Islam amla, baik negara kaum muslimin ini luas ataupun tidak. Ini persoalan besar mestinya ya. Bisa kita lihat literatur para ulama ketika memandang hal ini. Jadi ini masalah ittifaq. Walaupun tadi sekarang ya sama, seperti sholat itu sudah tidak dianggap utama. Masalah murtad juga tidak dianggap persoalan utama. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu sekalian, ini persoalan utama. Yang kedua adalah terkait dengan sistem hukum. Ini juga persoalan utama yang mesti kita, kalau kita beramal ini arahnya mesti ke situ. Di dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dikatakan, wal hajatu ila syariah asyaddu minal hajah ila tanafus. Wal hajah, dan kebutuhan ay ila syariah, yakni kepada syariat, asyaddu minal hajah, itu lebih sangat, lebih kuat, lebih dibutuhkan, lebih diperlukan minal hajah ila tanafus, daripada keperluan untuk bernafas. Fadlan anit ta'am wasyarab, terlebih daripada sekedar makan dan minum. Jadi ini persoalan penting, mestinya begitu kaum muslimin ini lihat dan diupayakan. Kenapa alasannya? Li'anna ghayata ma yuqaddaru fi 'adami tanaffus wa ta'am wasyarab mautul badan wa ta'attulur ruhi anhu. Karena efek maksimal dari tidak makan, tidak minum, tidak bernafas itu adalah matinya badan, lepasnya ruh. Kenapa taat pada syariat ini lebih penting daripada nafas? Ya karena tadi kalau tidak nafas, tidak makan, tidak minum, paling mati. Itu efek paling maksimal. Wa amma ma yuqaddaru 'inda 'adami syariah fa fasadur ruh wal qalbi jumlatan wa halakul abad. Sementara ya, efek maksimal yang bisa dikira-kira ketika tidak ada penerapan hukum syariat itu adalah rusaknya ruh, spiritual seseorang yang rusak. Wal qalb, hati juga rusak. Ya, jumlatan secara global, secara umum gitu. Wahalakul abad, dan ini adalah kebinasaan yang selamanya. Rusaknya itu kan mati pun tetap rusak nanti, bahkan lebih parah nanti setelah mati. Jadi ini bisa kita lihat, kita ngitung sendiri bahwasanya problem kita itu apa, kita hitung.
muhasabah, kemudian problem yang ada di sekitar kita. Kita punya sekolah, gimana kita mendidik anak-anak kita, punya anak, istri, kerabat, kita arahkan kemana. Ini mesti menjadi perhatian kita semuanya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita diberikan tadilah kecerdasan untuk memperhitungkan amal-amal kita, mana yang kita prioritaskan dalam setiap aktivitas kita. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan Allahu a'yakum ajma'in wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.